Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita akan belajar ya, belajar dengan tatap muka namun secara daring ya. Dikarenakan Ya, belum bisa bertemu dan PPKM ditambah lagi. Gimana kabarnya di masa pandemi ini? Sehat semua? alhamdulillah. Ya. Ini gabungan ya, kelas A dan B ya. Karena kemarin kita telah berduka ya, guru kita yang ada di SDN 1 Cimanggu telah meninggal ya, yaitu Pak Rahmat dan Bu Dimas. Ya, kita doakan sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita doakan dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama ya. Ibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Karena sebagaimana di kelas kita pun di sini harus diawali dengan doa kan ya. Tadi kita mendoakan guru-guru kita, sekarang kita mendoakan guru kita ya. Agar pembelajaran hari malam ini bisa belajar, bisa berjalan dengan lancar dan baik ya. Silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Ica, Pak. Iya. Ica mau memimpin doa Ica? Enggak, Pak. Enggak. Silakan Aska aja. Ayo Aska. Ya, silakan memimpin doa. Ada yang siap? Aja. Pak, suara putus-putus. Suaranya putus-putus. Sekarang jelas gak suaranya? Suara Pak. Oh, suara putus-putus itu karena kita semua di sini kan nggak di unmute ya. Jadi suaranya pasti putus-putus ketika ada yang lain ngomong. Saya ngomong pasti putus-putus suaranya. Ya. Nah, supaya nggak. Ya udah. Sekarang kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Ya. Ya, sekarang langsung aja kita membacakan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan perbaikilah. Amin. Ya. Nah, sekarang Bapak akan kita udah dimulai dengan doa ya. Sekarang Bapak akan ungkapkan tujuan-tujuan dari pembelajaran kita malam ini ya. Nah, pertama di sini yang akan menjadi tujuannya itu dengan mempelajari adik-adik, anak-anak bisa di-unmute dulu itu suaranya, klik mute aja ya, klik mute. Biar Bapak aja dulu yang ngomongnya. Coba diklik mute biar nggak ada suara kapalnya. Apa?
Itu klik mic-nya di nonaktifkan dulu biar suara kapalnya hilang. Ya, udah. Apalah, tenang aja. Tujuan pembelajaran kita malam ini ya, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, yaitu nantinya Bapak akan tampilkan PowerPoint ya. Nanti kita lihat materinya, Bapak akan sampaikan kepada kalian, dan kalau misalnya yang nggak paham silahkan boleh ditanyakan. Nanti kita ada quiz, kita mencoba menebak seperti halnya kemarin kita di Google Form ya, karena kemarin Google Form kan merasa bingung juga ya. Sekarang kita akan coba dengan cara lain ya, pada Google Form. Selanjutnya ini nanti kalian akan dapat membaca surat At-Tin dengan tartil ya, karena kita nanti akan mempelajari itu. Kemudian menulis kalimat-kalimat tentang surat At-Tin dengan baik dan lancar. Selanjutnya tujuannya itu memahami hukum-hukum bacaan At-Tin dengan benar, karena nanti ada hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam At-Tin yang akan disampaikan. Selanjutnya mengidentifikasi hukum-hukum bacaan, artinya dari ayat itu ada berapa jumlah pembacaannya, apa-apa aja pembacaannya, dan nanti kita identifikasi. Kemudian mengetahui makna dari Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Contoh, dan selanjutnya contoh perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin, serta memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, sudah sampaikan mengenai tujuan dari pembelajaran kita malam ini ya. Nah, selanjutnya Bapak akan perlihatkan slide-nya. Nah, ini. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ada situ. Nah, ini pelajaran mengaji surah At-Tin ya. Dikatakan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakannya dengan bentuk jasmani yang indah. Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakannya untuk kebaikan ya. Jika ada manusia yang menggunakan akalnya untuk kejahatan, ia akan menjadi manusia yang hina. Apapun bentuk jasmani kita, sudah saya syukuri anggota tubuh pemberi Allah ini hendaknya kita gunakan untuk kebaikan, apalagi kita sudah diberi akal pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, silakan lanjutkan. Ini isi materinya. Membaca surat At-Tin, menghafal surat At-Tin, menulis surat At-Tin, dan makna kandungan surat At-Tin. Silakan dibaca. Coba. Surat At-Tin termasuk ke dalam surat apa itu anak-anak di situ? Makkiyah ya. Surat yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah berarti ya. Karena Makkiyah itu berarti berada di kota apa? Di kota? Di mana? Oh boleh ya, boleh silakan maaf tadi nggak disebutkan ya. Silakan dicoba boleh. Sekali lagi, surat At-Tin ini termasuk ke dalam surat apa? Surah Makkiyah. Sebutan Makkiyah ini
Dikarenakan diturunkannya di kota apa? Mekah. Ya, betul, bagus. Di kota Mekah ya. Atau surah yang dimuliakan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Nah, Madinah. Ya. Surat At-Tin terletak pada juz 30 ya dan merupakan surah yang ke-95. Terdiri dari 8 ayat. ya. Ya. Sekarang boleh kalian dilihat di situ atau misalnya ada juz amma atau Al-Qur'an, silakan dibuka. Ikutin ya. Bapak akan coba bacakan. Siap ya? Siap semua? Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Silakan ikutin ya. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Silakan. Coba diulang lagi. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Doakan suaranya ya, jangan ditahan ya. Doakan. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Silakan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sekarang kita bareng ya bacanya ya. Bisa? Bisa semua bareng? Ayo kita bareng-bareng ya. Ayo mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun.
wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ya, alhamdulillah kita udah membacanya. Mudah-mudahan kalian semua udah hafal ya dengan bacaan ayatnya ya. Udah pada hafal belum? Udah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca surat Atin ya. Pertama, terdapat bacaan qalqalah yang tadi kan seperti halnya mantul itu ya. Mbak silakan baca. Ayo baca bareng. Satu, terdapat bacaan qalqalah yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harkat sukun. Cara membacanya harus dipantulkan. Ini seperti ini. Tsumma rodad. Nah, ini mantul ya. Rodad. Jadi dal yang disukun ini itu dibacanya mantul ya. Ada pantulan gitu ya. Seperti kalau misalnya diibaratkan bola itu kita seperti melempar bola dan kembali lagi gitu ya. Tsumma rodad. Jadi ada pantulannya. Nahu laqad. Jadi mantul ya. Atau yang selanjutnya tako. Coba ikutin. Tako Holako nal. Nah, itu ya. Cara yang kedua ya. Tanda baca mad juga banyak terdapat dalam surat Atin. Mad ini artinya panjang ya. Jadi ada beberapa bacaan yang dibacanya enggak cepat gitu ya. Halo. Ya. Jadi di sini di dalam surat Atin ini membacanya itu enggak cepet-cepet gitu ya. Ada bacaan yang dibaca panjang. Contohnya seperti terlihat pada contoh yang patah ya. Laqad khalaqnal insana. Nah, ini enggak langsung insana, enggak. Laqad khalaqnal insana. Jadi panjang insanya. Enggak sana gitu ya. Paham anak-anak? Ya, paham ya? Paham. Lanjutkan yang bawahnya. Ya. Wa amilus solihati. Antara sod dan ha itu di situ panjang ya dibacanya ya. Itu termasuk hukumnya mad ya. Mad tabi'i atau mad asli atau mad badal, yang penting panjang ya. Ada mad itu ya. Dibacanya jadi wa amilus solihat. Jadi enggak wa amilus solihati, enggak.
Wa amilus solihati. Enggak kan? Enggak enak ya? Enak tidak kalau bacanya gini? Wa amilus solihati. Enak gak? Tidak. Ya. Dan itu pun artinya pun akan berubah kalau misalnya kita membacanya nggak sesuai dengan hukum-hukum bacaannya. Ketika panjang kita baca pendek. Selain kita menyalahi artinya, kita juga berdosa kalau misalnya kita sudah mengetahui tata caranya, namun pada prakteknya kita tidak menggunakan tata cara tersebut, gitu ya. Makanya harus hati-hati membaca Al-Quran itu ya, supaya maknanya kita dapatkan, pahalanya kita dapatkan pula. Karena satu ayat itu katanya 10 kebaikan. Jadi kalau misalnya kita membaca puluhan kata, puluhan huruf, itu akan bermakna banyak sekali ya. Kebaikannya akan banyak sekali kan ya. Makanya rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Ini contoh yang kasroh sekarang. Wat ini. Ya enggak wat ini. Wat ini. Enggak ya. Enggak gitu ya. Kayak yang marah ya kalau gitu mah ya. Wat ini. Ya, tapi wat ini. Atau waturi sinin. Kalau di ujung kalimat itu dibacanya agak panjangan dikit ya. Karena itu hukumnya mad arid disukun ya. Bukan mad asli lagi, tapi mad arid disukun. Jadi bacanya waturi sinin. Kalau yang domah itu ya illalladzina amanu. Namanya panjang ya. Kalau misalnya kita membacanya pakai hukum-hukum bacaan, itu enak didengar. Enggak kayak hanya kita asal baca tanpa hukum bacaan. Seperti ini contohnya. Illalladzina amanu. Enak gak bacanya? Tidak, Pak. Ya, atau kita pakai logat tuh. Illalladzina amanu. Gak enak juga kan ya? Tapi harus sesuai dengan hukum-hukum bacaannya. Kalau panjang ya kita baca panjang. Kalau ada sidah ya kita agak ditahan ya. Kalau sidah itu baca agak ditahan ya. Kalau langsung gitu ya. Seperti ini. Illalladzina amanu. Jadi ada penekanan gitu ya. Paham gak anak-anak? Lanjut ya. Yang ketiga, perhatikanlah cara membacanya berdasarkan ilmu tajwid. Ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Perhatikan contoh yang ini. Di sini ada ikhfa ya. Ikhfa ini dibaca samar. Enggak dibaca jelas, enggak dibaca dimasukkan juga, tapi dibacanya seperti hanya dengung. Ya. Contohnya yang ya yang sana, jadi yangnya ini enggak dibaca insana, enggak. Kalau insana ini merek obat ya, obat demam ya, insana itu ya. Ini mah bukan merek obat tapi bacaan ikhfa. Sukun, nun sukun bertemu dengan shin, bacanya ikhfa. Seperti ini yang sana. Ya. Paham nggak? Ya, ini idhar safawi. Mim sukun bertemu dengan huruf alif. Balahum. Nah, jadi enggak langsung agak ditekan dulu ya. Balahum ajrun. Balahum. Jadi didiamkan dulu sebentar sampai kerasa seperti ada getaran gitu ya. Balahum ya. Atau idhar halqi. Idhar yang betul-betul
idhar. Tanwin bertemu dengan huruf ghin. Ajarun, enggak ajrung, enggak ajarung, enggak ya, tapi ajarun. Coba bareng, ajarun, ajarun, wairu, ya. Atau idhar sapawi, mim disukun bertemu dengan nun, mamnun. Jadi enggak langsung mamnun, enggak. Jadi ada penekanan dulu dibacanya, mamnun, ya. Bisa. Kita baca yang ini ayatnya. Coba baca bareng. Wat tini wazaitun. Nah, kalian bisa menghafalnya ketika sholat ya. Jadi ketika kalian akan melaksanakan sholat, pada rakaat pertama atau kedua, itu kalian bisa membaca surat ini nih. Setelah membaca Al-Fatihah, baca surat At-Tin. Ya, supaya sering dibaca dan akhirnya menjadi lanjut ya, ayat kedua. Ini sekarang amati ya. Silakan dibuka bukunya, buku tulisnya. Persiapan pensil atau ballpointnya. Ya. Situ amatilah lafaz surat At-Tin dengan cermat. Perhatikanlah tulisannya ayat per ayat. Kemudian bentuk penulisan huruf hijaiyah dalam setiap ayat tersebut. Cermati setiap perubahan bentuk hurufnya ketika berada di depan, di tengah maupun di belakang. Nah, ini contohnya. Tulis ini. Watini wazaitun. Udah ditulis? Oh iya, silakan. Tulis dulu. Iya, tulis dulu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Maaf Bapak, terlalu cepat ya. Tulis ayat di atas dengan pelan-pelan ya, dan perhatikan bentuknya. Ini bentuknya wawu kayak gimana, alif. Ini lam ya. Lam disambungkan dengan ta. Jadi seperti ini lamnya. Tinggal atasnya aja. Ya juga enggak ada kepalanya. Langsung ada titik dua aja ya, kayak huruf ba, namun titiknya menjadi dua. Ya. Udah? Tulis ayat di atas dengan pelan-pelan dan perhatikan bentuk hurufnya. Huruf apa saja yang berubah? Ada yang berubah? Ada. Apa? Satu. Apa yang berubah satu? Huruf? Ini. Kalau kalian tahu alif batasa atau huruf hijaiyah? Tahu. Ya. Coba kita bacakan dulu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Dal, za, ro, zai, sin, shin, shad, dot, to, zo, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah itu hurufnya kan tahu ya. Kalau lam itu kan seharusnya seperti hanya kalian tahu pancingan. Tahu pancingan? Ya, kayak gitu ya. Harusnya kan. Kalau ditulisnya terpisah. Tapi kalau disambungkan atau disatukan dengan ta menjadi seperti di sini ya. Atin, watini. Jadi lamnya menjadi atasnya aja ya yang tulis ya. Ya, kemudian ada lagi yang berubah, itu huruf apa? Ya. Huruf? Ya. Ya kan seperti hanya angsa ya. Ya, seperti angsa kan? Oh iya kan? Tapi dikarenakan disambungkan dengan ta dan nun, jadi ya-nya hanya seperti huruf ba. Namun titiknya menjadi dua ya. Ya, begitupun dengan yang lainnya di situ. Ini yang berubah itu pada ayat pertama hanyalah lam dan
Iya ya. 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 Kalau huruf zai itu nggak berubah ya, masih seperti itu. Huruf wawu juga sama, alif pun sama karena nggak bersatu ya. Ya. Itu. Cuma penulisannya yang agak berbeda di situ ya. Ingatlah dengan baik huruf yang harus berubah bentuk dengan yang tidak berubah bentuk. Paham ya? Paham anak? Lanjutkan ya. Lanjut. Setelah lancar menulis ayat pertama, ingat perubahan bentuknya. Sekarang menulis ayat kedua, tapi enggak sekarang ya. Silakan nanti aja kalian setelah selesai ini nanti kalian lanjutkan di tulisan ya. Ayat kedua, ketiga sampai ayat 8. Nanti hasil tulisnya boleh dipotokannya nanti ya. Boleh dipotokan. Nanti ada pemberitahuan lagi untuk mengirimkannya kemana ya. Karena kalau ke WA itu pasti penuh. Nanti dikasih tahu lagi. Halo, halo, halo. Bisa disimak kembali? Ya, silakan. Sekarang kita masuk kepada makna ya. Makna kandungan surat At-Tin. Ya, boleh dibaca? Silakan. Bapak, informasinya boleh diulangin, sinyalnya jelek. Oh ya. Itu kita sekarang masuk kepada makna kandungan surah At-Tin ya. Nah, di sini silakan kita baca bareng ya. Surah At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat penting. Bagi siapa? Bagi siapa? Anak-anak bisa dijawab bagi siapa? Bagi siapa anak-anak? Bagi bagi manusia ya. Ya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Karena kalau makhluk yang lain bukan nggak sempurna ya, maksudnya dibanding dengan makhluk yang lainnya kita memiliki bentuk yang bisa dikatakan sempurna lah gitu ya. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilaku mereka yang tercela ya. Allah hanya akan memberikan pahala bagi orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Sekarang kita pahami yang pertama ya. Ayat pertama. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zait. Tuh. Silakan dibaca ini. Bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini tunjukkan kepada bangsa Arab waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu mereka bisa memahami makna sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ya, tentang sumpah ya. Karena seseorang ketika dia yakin itu bisa menunjukkannya dengan berkata bersumpah. Aku bersumpah demi Allah, aku jujur, gitu kan ya? Itu contohnya ya. Jadi di sini juga ada kata-kata sumpah. Yaitu sumpah terhadap buah tin dan buah zaitun. Karena buah yang ada pada bangsa Arab pada waktu itu ya. Lanjutnya ayat ini ayat kelima. Ayat kedua ya. Ayat kedua merupakan sumpah Allah juga ya, yang menggunakan nama gunung. Waturisinin ya. Dan demi Gunung Sinai di sini ya. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu. Tahu gak ceritanya? Gimana ceritanya? Tahu gak? Enggak. Katanya tahu, sekarang enggak.
Gunung Sinai itu jadi pada waktu itu kan Nabi Musa itu diangkat ya oleh Allah jadi menjadi seorang nabi sekaligus rasul. Nah, menerima wahyunya ini di bukit atau gunung Sinai. Jadi pada waktu itu Nabi Musa ini mendapatkan wahyu itu di bukit Sinai tersebut dengan ada hal yang seperti berbentuk api yang menyala gitu ya. Tapi bukan berarti Allah adalah api ya, bukan. Tapi di situ ada api yang menyala dan Pak kesini dulu ya. dan lewat api tersebut diterimalah wahyu yang berada pada kitab Taurat. Ayat ketiga, sumpah demi kota yang aman, yaitu kota Makkah ya. Begitupun dengan ayat keempat, mungkin nanti kalian bisa baca-baca ya di buku paketnya atau pelajarannya mengenai isi kandungannya ini, atau bisa browsing juga kalian nanti diklik di internet ya, isi kandungan Quran surat At-Tin, boleh nanti kalian cari ya untuk lebih jelasnya. Karena kita terpaku dengan waktu, kita cepatkan aja ya, kita skip. Saya naonan. Iya. Lanjut ayat kelima, nanti kalian bisa browsing ya untuk lebih jelasnya, bisa baca juga di buku karena ada di situ di buku paketnya. Kita lanjutkan. Maaf. Yang terakhir ya. Nah, ini yang terakhir. 8. Tentang pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Adil dalam memberikan pembalasan. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit sini mengenai adilnya Allah ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat yang hina baik di dunia maupun di akhirat. Jadi adil di sini gini. Ketika kita mengerjakan hal-hal yang baik, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik juga. Tapi sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka kita akan mendapatkan hal yang buruk juga. Kalau misalnya kita enggak mendapatkan di dunia, mungkin nanti di akhirat. Atau gini, Pak, aku setiap hari berbohong kepada ibu aku, tapi aku biasa aja, uang dapat, jajan bisa, sehat juga. Nah, mungkin Allah belum memberikan balasannya di dunia kalau seperti itu. Tapi akan nanti kalian dapatkan ketika kalian nanti berada di akhirat. Ya, sedikit lagi ya. Sekarang kita kesimpulan ya. Oh ya, sebelum kesimpulan ada bertanya dulu. Silakan. Yang mau bertanya. Ya, ada. Anak-anak bisa di silent dulu suaranya. Biarkan yang mau bertanya, yang berkata, supaya suara Bapak nggak putus-putus juga, dan kalian bisa memahami ya apa yang disampaikan malam ini. Ada yang bertanya, silakan. Ya. Apa? Ada nggak? Malam, Pak. Ya. Bapak boleh minta PRT-nya enggak? Apa? Sini aja. Bintang dia. Boleh minta slide materinya enggak? Oh, boleh. Nanti Bapak akan kirimkan slide-nya. minta PPT-nya. Ya, kan nanti Bapak akan kirimkan ya ke ini. Bapak akan kirimkan ke WA ya. Bisa ke WA ya? Ya, nanti Bapak kasih ke WA. Bisa kalian baca. Untuk video nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Nanti akan Bapak kirimkan di YouTube-nya. Oke ya? Ya. Kita simpulkan dulu ya.
Berdasarkan arti dari suratin di atas, kandungan makna yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. Pertama, silakan dibaca oleh apa? Siapa? Oleh Bintang. Ada Bintang situ? Rianisa, ada Rianisa? Gak ada. Gak ada. Wapi. Iya, Wapi. Silakan Wapi. Gak ada Bapak Mati mah. Udah nggak ada. Teriak aja, teriak. Enggak. Enggak, tiga baca aja itu yang ke satu. Ayo teriak baca yang satu. Ih, kumat enak banget Intan. Enggak apa, malu Pak. Oh, Intan aja tuh, Intan. Intan, Pak Intan. Ya Intan, ayo silakan Intan. Yang satu. Itu satu adalah manusia adalah Rahim. silakan. Wazat. Maaf, bukan suratnya, itu yang ada di layar. Satu, manusia adalah, ada gak? Udah Bapak aja yang bacakan ya. Dengarkan, boleh ditulis. Kesimpulannya yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ya. Itu kesimpulannya. Udah ditulis? Belum. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ya, yang kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Jadi kita bisa dikatakan seperti hewan. Kalau misalnya kita berbuat hal-hal yang buruk gitu ya. Yang ketiga, Allah memuliakan Bapak. ya. Yang kedua. Oh, yang kedua. Bisa boleh diulang dari awal. Yang kedua apa Pak? Ya gini aja lah. Nanti Bapak kirimkan slide-nya aja supaya kalian bisa menulis dengan nyaman. Ya. Ya, kirim. Jangan Bapak bacakan dulu aja ya. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Keempat, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan balasan pada hari kiamat. Ya, itu kesimpulannya ya. Kita kembali lagi ke materi. Ada lagi sekarang wajahnya? Kelihatan? Kelihatan. Dika lagi ngapain Dika? Dika kokonya warna kuning ya. Nah itu, jadi sudah kita simpulkan juga. Nah sekarang kalian ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Jelas gak? Ada Pak, ada. Udah ya, udah jelas ya. Kalau gak ada, alhamdulillah. Berarti kalian sudah memahami apa yang Bapak sampaikan malam ini ya. Gimana belajar dengan cara ini? Asik gak? Ya nanti berarti kalau misalnya asik kita akan coba kembangkan lagi ya nanti. Mungkin nanti waktunya akan disesuaikan lagi ya. Gimana belajarnya, enakan malam apa siang? Iya. Siang. Malam apa siang? Siang. Kalau siang jam berapa? Jam 9 aja Pak. Jam 10 karena jam 9 belum mandi. Jam 8 ada yang belum bangun. Ya. Habis asar Pak. Habis asar. Ya, nanti
Ya, Habis duhur aja Pak, habis duhur. pokoknya nanti ada disesuaikannya. Kalau misalnya Bapak katakan, berarti intinya mau pagi, mau siang, mau malam, itu tetap ya kalian merasa nyaman kalau belajar bisa bertatap muka seperti ini ya. Oke? Gitu kan? Ya. Aduh. Itu Andra haus ya, minum dulu. Ya betul, harus minum ya. Iya Pak. Minum. Biar pinggangnya enggak sakit ya. Karena Iya Pak. kalau kita minumnya sedikit, pinggang kita atau ginjal kita akan merasa sakit juga ya. Karena Ya. ketika air yang masuk ke dalam tubuh kita itu sedikit, kita akan merasa sakit ya. Makanya perbanyaklah minum, terutama minum air putih ya. Dan air yang hangat. Jangan air dingin ya. Kalau air dingin kalian nanti akan merasa beku ya badannya. Biasakan minum air hangat ya. Biar lancar peredarannya ya. Oke? Dan kesimpulan tadi udah disampaikan, dan untuk selanjutnya nanti akan Bapak kirimkan lagi untuk link videonya ya, link YouTube-nya. Iya Dan Pak. juga untuk untuk PowerPoint-nya juga nanti akan Bapak sampaikan supaya bisa kalian pelajari. Dan untuk mengerjakan soal-soal mungkin nanti ya akan disesuaikan, dibarengkan dengan materi selanjutnya. Karena kalau sekarang ditambah dengan isian mungkin kalian terpusing ya. Mungkin nanti ya. Karena kemarin juga udah pusing kan. Tapi itu bagus ya, kalau kalian merasa pusing berarti kalian berpikir ya. Karena orang yang nggak berpikir nggak akan merasa pusing. Ya. Gitu ya. Karena mau pusing gimana, dibaca juga enggak, dikerjakan juga enggak pusing ya. Diam aja, enjoy Pusing aja banyak gitu kan. soal. Ya, kalau pusing banyak soal ya bagus. Berarti kalian berpikir itu. Tandanya anak yang pusing itu berarti anak yang berpikir ya. Jadi jangan takut dengan ketika kalian berpikir, karena otak kita itu lebih dari komputer ya. Semakin banyak dipakai nggak rusak ya. Kalau komputer dipakai sering rusak. HP dipakai sering memorinya penuh. Kalau otak kita dimasukin materi banyak, mengerjakan soal yang banyak, kita akan tertantang dan akan diolah menjadi lebih pintar lagi. Kalau misalnya sekarang nggak kerasa manfaatnya, mungkin nanti. Seperti lagunya Peter Pan ya, mungkin nanti ya. Jadi kita akan merasakan hal yang baik. Maaf Bapak, ini Besok materinya Zoom lagi Pak. sudah lama ya, mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu. Sekian untuk hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan pelajaran yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya. Bapak. Ya silakan. Besok Zoom lagi. Untuk besok mungkin malamnya. nantilah dikasih tahu aja menyesuaikannya. Kalau misalnya Bapak tiap hari Zoom, Bapak kapan menyapa kelas yang lain ya? Karena Iya kelas Pak. yang lain juga sama kan, guru PAI-nya cuma satu ya, itu Bapak ya. Ya. Ya, makanya itu clear ya. Dan kalau misalnya nanti ketika Bapak tiba-tiba ngasih tugas lagi, jangan kaget ya, pusing, jangan takut ya. Pokoknya tanyakan saja. Ketika nggak bisa bertanya, nggak bisa bertanya. Ya, itu ya. Kalau ketika jadi ada istilah kan, sulit bertanya sesat di jalan, makanya harus rajin bertanya dan bertanya ya. Ya itu ya. Kalau udah jelas, udah bisa mendapatkan pelajaran hari ini, Bapak tutup ya. Pak. Ya. Ya. Yang bertanya lagi silakan. Ya, silakan Aska. Jadi Gimana Kak? Gak ada suaranya Kak? Ya Aska gak ada suaranya Aska. Ulang lagi. jadi beberapa hari itu di Zoom. Ya. Zoom ini mungkin dalam 1 minggu ada 1 kali gitu ya. 1 kali. Untuk waktunya kita sesuaikan. Hari apa aja ya bisa ya? Hari apa aja ya? Ya hari apa aja, yang penting dalam 1 minggu kita bisa bertatap muka, bisa belajar bersama gitu ya. Dan nanti mah kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan, ada kesulitan boleh bertanya ya.
ketika kalian intinya mah kita belajar dan belajar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke? Iya. Cukup segitu? Ya, Bapak, Ya. Indra, masuk sekolahnya kapan? masuk soalnya. Mana mas? Ya, Selama masih PPKM. Kalau masuk sekolah itu Bapak juga pengennya cepatnya ya. Bener, pengen bertemu ya. Online terus itu capek pusing. ya. Online capek di HP ya. Capek. Ya, capek juga ya. Capek. Ya, Online terus walaupun kita putar. duduk, badan kita semakin besar, tapi kita semakin capek ya. Berpikirnya karena itu memerlukan pemikiran yang wah lah. Tapi kalau misalnya bertemu, walaupun sebentar, sedikit, tapi kita bisa mendapatkan pelajaran yang maksimal, bisa bertemu secara langsung, dan kita berdoa aja ya, mudah-mudahan corona ini cepat hilang dari negeri kita ya, sehingga kita bisa belajar dengan normal ya, dan bisa jajan-jajan lagi ya, jajan-jajan dengan teman-teman, bisa main lari-larian, kejar-kejaran dan lain sebagainya ya, bisa berjamaah juga sholat di sekolah ya. Gimana pesan Bapak, dimanapun kita belajar, intinya harus fokus, dan ketika mendapatkan kesulitan, dicoba dan coba lagi aja, jangan takut. Ya, Ketika itu menemui hal yang tidak bisa diselesaikan, silahkan bertanya, karena dengan bertanya kita akan mendapatkan suatu pelajaran yang bisa memuaskan pikiran kita, karena kita adalah tempat untuk belajar ya, itu ya. Kalau nggak ada lagi ya, Chan? Ya. Udah cukup? dah. Ya. Dah. Ya. Kalau